Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bu Daisy. Ada yang tahu belajar apa kita hari ini? Ya benar, hari ini kita belajar fikih. Hari ini kita masuk pada pelajaran 3, yaitu pelajaran tentang binatang halal dan binatang haram. Yang pertama kita bahas yaitu binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Pada dasarnya, semua binatang adalah halal, kecuali ada dalil atau ketentuan yang mengharamkannya. Apabila terdapat ketentuan yang menyebutkan suatu binatang atau dengan ciri-ciri tertentu dilarang, maka binatang tersebut haram untuk dimakan. Selanjutnya, dalil tentang binatang halal, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 142, yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembeli. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 96, yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Anak soleh dan soleha, apa sih jenis-jenis binatang halal? Jenis-jenis binatang halal diantaranya yaitu A. Semua jenis binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, dan air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun juga halal untuk dimakan. B. Jenis binatang yang hidup di darat. Misalkan binatang ternak, yaitu seperti kambing, unta, kuda, sapi, domba, kerbau, kelinci, dan lembu. C. Jenis binatang unggas. Misalnya seperti angsa, itik, bebek, ayam, dan ayam kalkun. D. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Selanjutnya yaitu ketentuan penyembelihan binatang. Dalam proses penyembelihan binatang harus tetap memenuhi syarat dan ketentuannya menurut Islam agar dapat dikonsumsi. Ketentuannya yaitu adalah yang pertama, orang yang menyembelih binatang atau penyembelih beragama Islam, berakal sehat, dan mumajis. Yang kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal dan dalam keadaan hidup sehat.
Yang ketiga, menggunakan alat sembelih yang tajam, dapat berupa pisau dan golok. Yang keempat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. Yang kelima, menyembelih dengan memutus saluran pernapasan dan urat nadi utama dari binatang tersebut. Dan yang terakhir yaitu disunahkan ketika proses penyembelihan menghadapkan binatang ke arah kiblat dengan membaringkan rusuk kiri di bagian bawah dan mempercepat proses penyembelihan agar tidak menyakiti binatang tersebut. Nah, anak-anak hebat, apa saja sih manfaat mengonsumsi daging binatang halal? Manfaat mengonsumsi daging binatang halal yaitu yang pertama, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan rezeki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Anak soleh dan soleha, hikmah apa sih yang kita dapat setelah mengonsumsi binatang halal? Hikmah mengonsumsi binatang halal yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada juga binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang ketiga, mengonsumsi daging dari binatang yang halal berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang terakhir yaitu dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Anak-anak soleh dan soleha, apakah yang akan kita bahas selanjutnya? Nah, tadi kita telah membahas tentang binatang yang halal. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang binatang yang haram. Sebelum kita membahas binatang haram, amatilah gambar berikut ini, yaitu ada gambar babi, bangkai ayam, katak, hewan yang disembelih untuk sesaji, dan yang terakhir yaitu harimau. Tahukah kalian, dari semua gambar itu hukumnya apa? Apakah halal atau haram untuk dikonsumsi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam sebagaimana ketentuan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, atau jenis binatang halal, tapi dalam proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Secara garis besar, binatang haram dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama karena zatnya, contohnya babi. Yang kedua karena sebabnya, contohnya hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Anak soleh dan soleha, selanjutnya kita membahas jenis-jenis binatang haram. Jenis-jenis binatang haram yang pertama yaitu terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan hadis seperti dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas
kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Contohnya yakni babi, bangkai ayam, dan hewan yang disembelih untuk berhala atau hewan sesaji. Yang kedua yaitu binatang buas dan bertaring. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dari binatang buas dan bertaring yaitu seperti macan, singa, dan buaya. Yang ketiga, binatang burung yang memiliki cakar dan berkuku tajam. Contohnya yaitu seperti burung elang, burung hantu, dan burung gagak. Yang keempat, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Am, ia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, 'Wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka.' Hadis riwayat Al-Baihaqi. Contoh binatang yang dilarang untuk dibunuh yaitu burung hudhud, katak, dan kelelawar. Yang kelima yaitu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 5 jenis hewan fasik atau berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur atau anjing galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya yaitu ada kalajengking, tikus, dan burung raja wali. Yang keenam yaitu binatang yang menjijikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Contoh dari binatang yang menjijikkan seperti lintah, kecoa, dan ulat. Yang ketujuh yaitu binatang yang memakan kotoran. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah telah melarang memakan pemakan kotoran dan juga susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu jenis binatang yang hidup di 2 alam, seperti buaya, katak, dan kura-kura. Nah, anak soleh dan soleha, bagaimana sih cara kita menghindari memakan daging dari binatang yang haram? Jadi, cara menghindari memakan daging dari binatang yang haram yaitu yang pertama, kita harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang. Yang ketiga, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Dan yang keempat, yaitu mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku fikih, ataupun dari ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.